Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pengaruh perang Rusia dengan Ukraina atas kelangkaan minyak goreng. Perang Rusia dengan Ukraina berpengaruh dengan kekosongan minyak goreng di pasaran Indonesia. Sampai ibu-ibu berdesak-desakan antri untuk mendapat 1 liter minyak goreng, dan sampai ada yang meninggal di daerah Indonesia bagian timur. Ibu-ibu sampai ada yang meninggal karena antri untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak menyangka terpikirkan akan berpengaruh perang Rusia dengan Ukraina terhadap kekosongan minyak goreng di Indonesia. Akibat perang tersebut terjadi kenaikan minyak goreng dari 100 harga minyak goreng terjadi kenaikan harga minyak goreng untuk diekspor dari 180 menjadi 400 lebih per tonnya itu, sehingga para pengusaha banyak yang mengekspor minyak goreng yang harganya jauh lebih tinggi dan daya belinya lebih baik ke daerah Eropa dan Cina. Banyak diekspor ke sana karena di sana harganya tinggi dan juga daya beli mereka jauh lebih tinggi daripada Indonesia, sehingga para mafia itu paling senang mengekspor minyak gorengnya tersebut. Berakibat minyak goreng hilang dari pasaran. Untuk mendapatkannya harus antri panjang untuk mendapatkan minyak goreng 1 liter. Semua ini perbuatan para mafia minyak goreng, kata Menteri Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, dan pelakunya sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Para mafia minyak goreng hanya peluang besar untuk mendapatkan untung besar, tetapi tidak peduli sama sekali atas kepentingan rakyat atau kesulitan masyarakat. Jadi para pengusaha ini yang penting dia untung besar, tidak peduli di atas kesulitan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Mafia minyak goreng di samping tidak peduli sama nasib rakyat dan juga hukum juga dilabrak, dalam arti tidak takut berurusan dengan polisi. Pemerintah sudah mengambil jalan untuk menanggulanginya, dalam waktu tidak lama sudah reda kembali. Harapan saya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi selalu memberikan perkiraan atas semua kejadian di dunia dan di dalam negeri, kaitannya atas pengaruh dampaknya nanti terhadap kenaikan harga 9 bahan pokok, dan jangan sampai kita mengalami kesulitan lagi untuk mendapatkan 9 bahan pokok, antara lain terigu, beras, dan juga yang lain-lainnya itu. Jadi karena pengaruh perang ini, di mana di dalam pengaruh perang Ukraina dan Rusia tersebut bisa menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasaran, sampai ibu-ibu antri panjang untuk mendapatkan 1 liter minyak goreng saja, sampai ada yang meninggal di wilayah Indonesia bagian timur karena antri untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Inilah perang Rusia itu rupanya berdampak sekali kepada negara Indonesia, di mana dampaknya itu cukup besar, dan juga Menteri Perdagangan tidak terpikirkan, tidak menduga akan ada pengaruh perang Rusia dan Ukraina tersebut ke negara Indonesia. Rupanya pengaruhnya perang Rusia dengan Ukraina sudah mendunia, tidak hanya ke Indonesia saja, negara lain yang berpengaruh, di mana harga di daerah lain juga naik. Dan jangan saling menopang, karena minyak goreng banyak di Indonesia, para pengusahanya banyak mengekspor ke luar negeri, sehingga harga barang itu tinggi di sana, dan di dalam negeri jauh, apalagi tingkat kemampuan mereka untuk membelinya sangat lebih tinggi, dan keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan konsumen di Indonesia ini, sehingga hilanglah minyak goreng itu di pasaran. Ini semua katanya ulah daripada mafia minyak goreng, kata Lutfi, Menteri Perdagangan tersebut, atas kelakuan mereka. Padahal mereka sudah banyak pengusaha besar ini. Yang penting yang mereka pikirkan mendapat untung besar, tapi tidak peduli dia mereka atas kesulitan masyarakat
untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Jadi akibatnya terjadilah kekosongan minyak goreng karena banyak diekspor para mafia minyak goreng tersebut ke luar negeri, ke Eropa lah, ke Cina dan lain sebagainya. Karena keadaan perang ini sangat besar pengaruhnya atas kenaikan kekosongan minyak goreng tersebut. Di luar negeri ada kenaikan itu katanya dari 180 sampai 480 juta 4 ton itu yang jelas jauh sekali kenaikannya tersebut, sehingga para mafia minyak goreng itu mau mengekspor minyak goreng tersebut ke Eropa atau ke Cina dan lain sebagainya. Berakibat minyak goreng langka di Indonesia ini sampai sulit ibu-ibu mendapatkan 1 liter saja minyak goreng, sehingga sampai antri panjang itu, sampai ada yang meninggal ibu-ibu di sebagian timur hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 liter tersebut, antri panjang dan lain sebagainya. Ini yang saya lihat. Jadi harapan saya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi selalu memberikan perkiraan atas semua kejadian di dunia dan di dalam negeri kaitannya pengaruhnya terhadap 9 bahan pokok agar tetap stabil. Harus diadakan perkiraan jauh sebelumnya. Jangan diam saja menghadapi situasi di dunia ini atau di dalam negeri juga. Sekian dan terima kasih.